Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di vlog saya. Bulan September merupakan bulan yang istimewa bagi Kota Banjarmasin karena tepat tanggal 24 September merupakan peringatan ulang tahun Kota Banjarmasin, dan tahun ini merupakan ulang tahun ke-496. Usia yang cukup tua bagi sebuah kota, hampir 5 abad atau hampir setengah milenium, bahkan lebih tua 1 tahun dibanding kota Jakarta. Dan ulang tahun Kota Banjarmasin nggak bisa dilepaskan dari sosok tokoh yang bernama Sultan Suryansah, yang makamnya ada di belakang saya ini. Sultan Suryansah dulunya bernama Pangeran Samudra, yang setelah memeluk Islam berganti nama menjadi Sultan Suryansah dan memerintah atau berkuasa di Kesultanan Banjar. Jadi beliau merupakan raja pertama di Kesultanan Banjar. Nah, untuk lengkapnya seperti apa, simak terus video saya. Komplek makam Sultan Suryansah ini terletak di Jalan Kuin Utara, Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Tepatnya di samping jembatan HKSN atau jembatan Patih Masih. Dan uniknya, komplek makam Sultan Suryansah ini bisa diakses melalui jalan darat dan juga lewat jalur sungai ya teman-teman. Jadi kalau mau ke sini bisa melewati jalan darat seperti yang pernah saya lakukan di video sebelumnya. Juga bisa melewati sungai dengan menggunakan kelotok atau angkutan sungai lainnya. Menurut beberapa catatan yang saya baca, komplek makam ini direnovasi total itu sekitar tahun 1984, dan memang kelihatannya melihat bangunan fisiknya yang saya saksikan hari ini, kelihatannya memang perlu direnovasi lagi supaya lebih bagus lagi ya. Diceritakan konon pada abad ke-16 Raden Samudra diangkat menjadi Raja Banjarmasin oleh para pengikutnya, termasuk oleh Patih Masih. Dan hal itu yang menjadikan perang saudara antara Banjarmasin dengan Kerajaan Negara Daha yang ada di pedalaman atau di hulu sungai. Oleh karena kalah jumlah, Pangeran Samudra mencari bantuan ke beberapa daerah sekitar seperti Kintab, Satui, Suarangan, Asam-Asam, dan juga sampai ke Berau, termasuk ke Kesultanan Demak. Oleh Kesultanan Demak, Pangeran Samudra diberi syarat untuk memeluk Islam, baru kemudian Demak bersedia untuk mengirimkan pasukan membantu Pangeran Samudra. Kesultanan Demak dan Dewan Wali Songo kala itu memang sedang mempersiapkan aliansi strategis untuk menghadapi kekuatan kolonial Portugis yang memasuki Nusantara dan sudah menguasai Kesultanan Malaka. Kemudian Sultan Trenggono mengirim 1000 pasukan dan seorang penghulu Islam, yaitu Khotib Dayan, yang akan mengislamkan Raja Banjarmasin dan rakyatnya. Akhirnya pasukan Pangeran Samudra berhasil menembus pertahanan musuh, dan dengan kemenangan Pangeran Samudra, izin pala sambil gambar, maka muncullah kota baru yang bernama Banjarmasin, yang sebelumnya hanya sebuah desa yang berpenduduk sedikit. Singkat cerita, pada tanggal 24 September 1526 bertepatan dengan tanggal 6 bulan Zulhijjah 932 Hijriah, Pangeran Samudra memeluk Islam dan bergelar Sultan Suryansah. Akhirnya, tanggal 24 September diperingati sebagai hari lahir Kota Banjarmasin. Jadi kira-kira begitu ceritanya teman-teman. Nah, lalu siapa saja yang dimakamkan di komplek makam Sultan Suryansah ini?
Yang pertama adalah Sultan Suryansah, Raja Banjar pertama yang memeluk Islam, memerintah tahun 1526 sampai 1545, yang bergelar Susuhunan Batu Habang. Lalu yang kedua adalah Ratu Intan Sari, yaitu ibu kandung dari Sultan Suryansah. Selanjutnya yang ketiga adalah ada Sultan Rahmatullah, adalah putra dari Sultan Suryansah, Raja Banjar kedua. Selanjutnya Sultan Hidayatullah, ini merupakan cucu dari Sultan Suryansah, dan beliau adalah Raja Banjar ketiga yang bergelar Susuhunan Batu Hirang. Dan yang kelima ini adalah Khotib Dayan yang tadi saya sebutkan. Jadi beliau adalah ulama besar dari Kesultanan Demak yang diutus oleh Sultan Trenggono untuk mengislamkan Pangeran Samudra, dan Khatib Dayan ini merupakan keturunan dari Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Sampai akhir hayat, Khatib Dayan menyebarkan dan mengembangkan agama Islam di Kerajaan Banjar. Jadi beliau sampai wafat di Banjar ya, dan dimakamkan di kompleks makam ini. Yang keenam adalah Patih Kuin, adalah kepala kampung Kuin yang bertetangga dengan kampung Banjarmasih. Konon beliaulah yang menemukan Raden Samudra dan memeliharanya sebagai anak angkat. Yang ketujuh adalah Patih Masih, ya. Beliau adalah kepala kampung Banjarmasih, dijuluki Kiai Masih, meninggal awal abad ke-16. Selanjutnya adalah Senopati Antakusuma, merupakan cucu Sultan Suryansah, jadi seorang panglima perang, diberi gelar Hulu Balang Kerajaan. Yang kesembilan adalah Syekh Abdul Malik atau Haji Batu. Ini beliau merupakan seorang ulama dari Kerajaan Banjar ya, pada masa pemerintahan Sultan Rahmatullah. Yang ke-10 Wan Hajah Sa'anah, seorang keturunan Kerajaan Brunei Darussalam yang menikah dengan Datuk Buna, cucu Kiai Martasura, seorang menteri di Kerajaan Banjar. Lalu Pangeran Ahmad, senopati pada masa Sultan Rahmatullah, seorang yang dipercaya dan disayangi oleh raja. Beliau meninggal tahun 1630. Yang ke-12 Pangeran Muhammad, beliau adalah adik kandung Pangeran Ahmad ya, dan juga merupakan seorang senopati. Yang ke-13 adalah Sayyid Ahmad Idrus, seorang ulama dari Mekah yang datang ke Kerajaan Banjar bersama Haji Batu ya. Beliau berdakwah menyiarkan agama Islam dan meninggal tahun 1681. Selanjutnya adalah Gusti Muhammad Arsyad. Beliau adalah putra Pangeran Muhammad Said. Beliau meneruskan perjuangan kakeknya, Pangeran Antasari, melawan penjajah Belanda. Tetapi beliau ditipu oleh Belanda dan diasingkan ke Cianjur. Kemudian setelah meletus Perang Dunia, beliau dipulangkan ke Banjarmasin dan meninggal tahun 1938. Yang kelima adalah Kiai Datu Pukasim, seorang menteri di Kerajaan Banjar ya. Beliau adalah keturunan Kiai Martasura yang menjabat sebagai Panimba Segara. Yang ke-16 adalah seorang anak Cina, seorang Cina yang berdagang di Banjarmasin. Dia berdiam di Kuin Cerucuk dan menjadi seorang mualaf. Suatu ketika anaknya ini bermain di tepi sungai dan naasnya sang anak terjatuh lalu terbawa arus dan akhirnya meninggal dunia. Dan di komplek makam Sultan Suryansah ini juga terdapat sebuah sumur tua ya teman-teman. Konon dari air sumur inilah Sultan Suryansah berwudu dan juga minum maupun mandi. Sampai saat ini sumurnya masih ada dan juga masih ada airnya ya. Cicit lah. Tinggi.
Jadi itu tadi ya teman-teman, sekelumit cerita tentang sejarah berdirinya kota Banjarmasin. Untuk lebih lengkapnya mungkin teman-teman bisa membaca buku, cari aja yang menceritakan tentang sejarah kota Banjarmasin. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe supaya saya lebih semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Teman-teman, demikian tadi vlog saya, sekaligus memperingati ulang tahun Kota Banjarmasin yang ke-496. Selamat ulang tahun Kota Banjarmasin ke-496, Raiman Kauntung Batuah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.